Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Danu Suprapto. Saya adalah seorang praktisi hukum yang sehari-hari bekerja sebagai pengacara di Kabupaten Pacitan. Karir saya bermula dari seorang jurnalis yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Pewarta Kabupaten Pacitan. Luar biasa, saya apresiasi pada penyelenggara acara ini dan juga saya apresiasi kepada para peserta yang hadir di malam ini dari KPU, dari Bawaslu, dari Bapak Bupati dan semuanya yang hadir. Luar biasa, acara dialog virtual seperti ini sekarang semakin marak. Bahkan kalau kita lihat di acara-acara talk show televisi, dialog televisi itu hampir tergeser. Banyaknya dengan dialog virtual yang dilakukan oleh beberapa organisasi, yayasan, dan sebagainya. Artinya rating televisi itu lambat laun bisa tergeser. Gitu. Selanjutnya adalah biar agak semarak ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait regulasi yang mengatur tentang adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, bupati, dan wali kota tersebut. Selanjutnya adalah luar biasa juga Pak Bupati mendukung acara penyelenggaraan pemilu ini dengan misinya yang ayem, asem, dan tertib. Itu semua menjadi inspirasi kita untuk sebagai putra Pacitan. Kami mohon juga nanti penyelenggara ini bisa keluaran misinya itu bahwa Pacitan itu dalam penyelenggaraan juga dalam kondusif, ayem, dan adem. Seperti biasanya kalau kami cara di dialog kami diantaranya adalah saya apresiasi juga kepada Bawaslu Pacitan yang selama ini adalah dalam tugasnya sebagai pencegahan, sebagai penindakan sudah luar biasa. Itu dari beberapa bulan lalu adalah sudah luar biasa, termasuk memanggil beberapa masyarakat terus saksi untuk diambil keterangannya. Termasuk salah satu yang kami sampaikan ini adalah ini masuk data berita Times Indonesia. Ini adalah rekrutmen PPS Bawaslu Pacitan menyimpulkan KPU Pacitan melakukan dugaan pelanggaran. Ini. Yang kedua adalah data kami kedua adalah di pacitan.com adalah ini bisa dilihat bahwa Bawaslu Pacitan akan panggil KPU soal rekrutmen calon PPS yang diduga salah prosedur. Yang ketiga adalah ada beberapa tanggapan dari Muhammad Arbayanto sebagai komisioner Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim belum menyatakan bahwa Bawaslu Pacitan sembrono dalam menyimpulkan kajian-kajian yang diterima selama ini, yang didapat selama ini. Poinnya di sini adalah antara KPU dan Bawaslu Pacitan ini adalah sama-sama penyelenggara. Harapan kami adalah dengan situasi yang pandemi seperti ini tidak aja terjadi miscommunication, tapi bisa adalah saling sinergi. Artinya apa? Ketika selama ini sebagai masyarakat Pacitan kami melihatnya adalah ada gejolak, ada sedikit sentimen antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Pacitan. Itu yang ada di Pacitan saat ini. Ketika itu terjadi, masyarakat di Pacitan ini banyak melihat bagaimana nanti pelaksanaannya. Antara penyelenggara saja ini adalah terjadi miscommunication. Itu. Kalau itu terjadi berlarut-larut, artinya apa? Artinya misi dari Bapak Bupati yang ayem, adem, dan kondusif itu saya sanksi untuk 9 Desember itu tercapai dengan baik. Itu adalah koreksi dari anak Pacitan saja. Mohon nanti sekiranya itu menjadi bahan kajian bersama bahwa ayo sesuaikan apa yang dikehendaki masyarakat Pacitan, bisa dikomunikasikan baik. Dalam hukum positif itu juga ada. Ketika ada kesalahan administrasi, kesalahan regulasi,
bisa dikomunikasikan. Artinya apa? Bukan ultimum remedium, bisa diambil namanya premium remedium juga dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Selanjutnya kami menginjak ke persoalan hukum yang berkaitan dengan regulasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bupati, dan wakil bupati untuk 9 Desember nanti. Yang pertama adalah masalah pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara. Kalau kita teliti dan baca di lampiran PKPU nomor 5 tahun 2020 atas perbuatan ketiga PKPU RI nomor 15 tahun 2019, ada yang lemah dalam PKPU ini. Pertama adalah pengajuan gugatan atas sengketa hanya dalam kurun waktu 3 hari. Kita tahu bahwa pengajuan gugatan itu kalau dalam perdata gugatan sederhana di pengadilan negeri itu paling minim 7 hari. Perdata umum 14 hari, pidana 7 hari. Kalau dalam waktu 3 hari, artinya di Pacitan ini dengan pengadilan yang di Surabaya sana itu jaraknya belum begitu jauh. Kemudian apakah waktu 3 hari itu cukup? Kemudian belum tergendala oleh transportasi, kondisi yang pandemi seperti ini. Itu mungkin menjadi kajian bersama juga. Karena Pacitan berbeda dengan daerah lain yang terlalu dekat dengan Surabaya. Pacitan ini agak terlalu ke selatan, terlalu jauh. Jarak juga harus diperhitungkan. Dalam isi surat edaran nomor 20 tahun 2020, pada poin ke-1, KPU Provinsi dan Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan yang berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penyebaran coronavirus COVID-19. Ini poinnya sangat jelas. Terdapat frasa dalam klausul pasal ini cukup jelas, tidak bisa ditawar ini sebenarnya. Kalau kita lihat dalam tema malam ini adalah hampir semua terakomodir dalam poin ke-1 ini, dalam surat edaran 20 tahun 2020. Klausul pasalnya ini bisa kami jelaskan adalah frasa klausul pasal di surat edaran ini sudah sangat jelas. Keselamatan rakyat yang utama. Anda boleh menyelenggarakan proses demokrasi, tapi keselamatan rakyat harus kalian utamakan. Itu poinnya sebenarnya. Dalam asas hukum yang jelas disampaikan Bapak Berti tadi, yaitu solus populi suprema lex specialis, adalah hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Itu harus dipegang teguh oleh penyelenggara. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Selanjutnya adalah pertanyaan berikutnya adalah kalau kita masuk ke isi SE nomor 20 tahun 2020 ini, pada pasal ketiga, huruf I, ada yang menarik di sini. Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh. Pertanyaannya akan juga muncul persoalan di sini. Ketika mengecek suhu tubuh ini, kita ketahui di Pacitan kemarin, ketika saya banyak ke daerah-daerah itu banyak alat cek suhu tubuh ini harganya mulai dari 700.000, 1 juta, 2,5. Itu tidak semuanya baik digunakan. Bahkan banyak yang error digunakan. Itu tidak ada kontrol dari penanggulangan gugus COVID sendiri. Tidak ada controlling bagaimana alat cek itu bisa digunakan. Harusnya ada seragaman, ada satu standar untuk pengecekan alat suhu tubuh itu. Kemudian persoalan yang kedua adalah ketika orang masuk ke TPS, dicek suhunya 38, apakah personil yang diturunkan di TPS-TPS itu sebagai tenaga medis, apa kewenangan mereka? Apakah bisa menolak mereka itu, atau bisa menyatakan orang ini positif, rapid atau tidak? Itu harus punya kajian yang matang nanti. Ketika tidak, itu persoalan baru. Ketika ditolak, orang itu mesti marah dan pendukungnya. Tapi ketika diterima, bagaimana masyarakat yang lain? Begitu. Ketika itu tidak ada standar yang baku, itu menjadi persoalan baru juga. Itu perlu diperhatikan oleh beberapa penyelenggara pemilu. Selanjutnya adalah dalam pasal 6, huruf K, surat edaran nomor 20 tahun 2020, memang benar diterangkan bahwa disediakan fasilitas kesehatan, obat, peralatan kesehatan, personil, zaman, kemampuan personil tersebut. Apakah juga setiap TPS disediakan dengan jumlah personil yang cukup, kemudian peralatan yang cukup, kemudian kemampuan mereka. Yang paling penting adalah ketika personilnya ada, tapi
kemampuan dia menganulir orang ini cek 38 bisa ke TPS atau tidak itu kan apa dia itu kewenangan dia itu. Ketika dia itu menolak orang itu tidak boleh masuk TPS, apa dampaknya? Pasti dampak konflik. Ketika dimasukkan ke TPS, apa tanggung jawabnya sebagai orang yang meloloskan dia masuk ke TPS? Selanjutnya adalah saya baca bolak-balik tentang PKPU nomor 5 tahun 2020, di SE nomor 20 tahun 2020, tidak saya temukan juga tentang bagaimana pemilih yang saat pencoblosan itu diatur secara jelas. Mohon nanti dijelaskan, mungkin yang ada lebih jelas. Saya bolak-balik baca tadi tidak saya temukan. Apakah tinta penggunaan tintanya itu sama seperti dahulu? Kalau dulu itu kan satu tinta, tapi digunakan bergantian. Apakah nanti satu orang itu satu tinta? Kemudian adalah satu alat coblos itu, apakah satu pemilih satu alat coblos? Itu di SE ini belum saya temukan, di SE 2020 ini, di PK belum ditemukan. Nanti mau dijelaskan itu apa itu nanti, standarnya bagaimana ya. Selanjutnya adalah pertanyaan sangat sederhana, apa jaminan para penyelenggara pemilihan bupati, wakil bupati ini kepada rakyat? Jaminan keselamatan untuk rakyat apa? Ketika nanti dilaksanakanlah sebuah pesta demokrasi ini pada 9 Desember itu. Itu yang kami ingin tanyakan. Kemudian kalau kita membahas dari awal yang sampaikan Bapak dari gugus tugas tadi itu sama Mbak Rini, Pak Berti, belum ada kami secara poin apa nota kesepahaman mereka antara penyelenggara pemilu kada ini dengan gugus tugas. Harusnya lebih rinci, termasuk pelaksanaan secara teknis-teknis yang belum diatur dalam surat edaran ini ada nota kesepahaman lah antara penyelenggara pemilu dan gugus tugas ini. Dan itu pun harus nanti dipublikasikan ke masyarakat. Jangan hanya di website KPU aja yang followernya hanya sedikit, tidak banyak yang membaca. Jangan hanya di website Bawaslu saja yang bacanya hanya 15 orang, tapi kalau bisa dipublikasi kepada masyarakat secara luas di media-media sosial, di media-media mainstream yang ada di Pacitan. Itu harapan kami sebagai anak Pacitan juga, ya sebagai praktisi hukum di sini. Terakhir adalah yang saya ingin tekankan adalah pencegahan penyebaran harus selaras dengan euforianya, bahwa pesta demokrasi ini berjalan dengan semangat, dengan senang, euforia, tapi harus sejalan dengan pencegahan dan penyebarannya. Itu menjadi tanggung jawab yang luar biasa bagi penyelenggara. Keselamatan rakyat adalah hal yang utama tadi. Itu harus ditekankan. Ini ada menjadi tidak ada tawar-menawar. Every human being has a different perspective because depend on the point of view, but not for prevention. The spread of coronavirus disease-19, we must be together, and we must be healthy. Thank you. Selamat malam. Terima kasih. Luar biasa dari praktisi hukum. Memang benar kalau praktisi hukum yang berbicara ini luar biasa. Seakan-akan kita diadili oleh beliau.